Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara dimanapun berada. Semoga di dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera yang daripadamu lah kiranya ya Tuhan, yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti firman yang akan kami dengarkan. Melalui Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Perkataan Yesus, "Akulah roti hidup" ini hendak membedakan bahwa ternyata ada dua jenis makanan yang ada di dunia ini, yakni makanan jasmani yang berfungsi mengenyangkan tubuh jasmani dan makanan rohani yang berfungsi mengenyangkan tubuh rohani. Perkataan Yesus ini juga hendak mengidentifikasikan dirinya sebagai roti hidup yang datang untuk memberikan kekenyangan yang sifatnya kekal. Kata "akulah roti hidup" adalah ungkapan Yesus yang pertama dari 7 pernyataan ataupun perasa yang mengatakan akulah, I am. Dalam bahasa Yunani dikatakan ego eimi, dan dalam bahasa Ibrani dikatakan anihu. Inilah frasa yang dipahami kaum Yahudi sebagai penamaan diri yang bersifat keilahian. Ungkapan akulah roti hidup ini diucapkan dalam pembahasan waktu setelah Yesus melakukan mukjizat memberi makan 5.000 orang. Dalam penyampaiannya, Tuhan Yesus memberitahukan orang banyak itu bahwa mereka harus bekerja bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Yohanes 6 ayat 27. Penegasan bahwa Yesuslah satu-satunya roti hidup ini terlihat dari kata sandang ho sebelum kata roti ataupun artos. Jadi dalam bahasa Yunaninya itu dipakai kata ho artos, menunjukkan fakta bahwa Yesus dan hanya Yesus saja adalah satu-satunya yang adalah roti kehidupan itu. Roti kehidupan juga menunjukkan bahwa sifat Yesus adalah sifat yang memuaskan. Ini dilihat jelas dalam ucapan tidak akan lapar dan tidak akan haus. Semua jenis roti lain seperti mana di padang gurun tetap tidak memuaskan sepenuhnya. Masih ada hasrat yang belum dipenuhi. Kita akan lapar kembali. Bahkan sebaliknya, setelah kita merasakan Yesus, cicipan itu akan membatalkan keperluan untuk sesuatu lain yang dapat memuaskan dan memenuhi hasrat kita. Dalam pengajaran ini, Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa tujuannya datang ke dunia ini bukan untuk memberikan makanan yang hanya dapat mengenyangkan tubuh jasmani yang bersifat sementara, melainkan makanan yang memelihara kehidupan rohani dan juga memberikan hidup yang bersifat kekal. Dengan mentransformasikan dirinya menjadi roti hidup, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai pusat dan juga pemilik kehidupan yang bersifat universal. Sebab siapapun yang memakan dagingnya dan yang meminum darahnya pasti mendapat hidup yang kekal, bahkan dibangkitkan pada akhir zaman. Ini dapat kita lihat dalam Yohanes 6 ayat 54. Pernyataan inilah yang sekaligus yang bermakna juga bahwa mereka yang menolak roti hidup berarti juga akan binasa. Kesimpulannya, dalam klaim akulah roti hidup ini, Tuhan Yesus ingin menyatakan dengan tegas bahwa asal usulnya adalah surga dan bahwa Dia sajalah yang memenuhi keseluruhan kerinduan rohani para pendengarnya. Tentu yang menjadi pertanyaannya bagi kita sekarang adalah bagaimana cara kita untuk mendapatkan roti hidup itu?
Di sini ada dua cara yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan roti hidup itu. Yang pertama, kita harus datang kepada Kristus, dan yang kedua, kita harus percaya kepada Kristus. Dua hal ini, datang dan percaya, sebetulnya tidak perlu dibedakan, karena datang kepada Kristus sebetulnya sama saja dengan percaya kepada Kristus. Maka akan muncul juga pertanyaan ketika kita menerima roti hidup ini. Apa yang menjadi dampak ketika kita mau makan roti hidup ini? Tentu yang menjadi dampaknya bagi kita yaitu, yang pertama, kita tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi. Jika seseorang melakukan ini, Yesus berkata bahwa orang itu tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi, dalam ayat yang ke-35b. Alasan yang kedua, kita tidak akan dibuang Tuhan. Dalam ayat 37b dikatakan bahwa barang siapa datang kepada Yesus, ia tidak akan dibuangnya. Jadi maksudnya adalah Yesus sesekali tidak akan menolak siapapun yang datang kepadanya. Sekali lagi, maksudnya adalah Yesus sekali-kali tidak akan menolak siapapun yang datang kepadanya. Betapapun kotornya hidup kita, asal kita mau datang kepada Yesus, Yesus berjanji untuk tidak menolak kita. Ingatlah bahwa Ia datang ke dunia untuk mencari orang berdosa, bukan mencari orang benar ataupun orang berdosa yang merasa benar. Karena itu, datanglah dan percayalah kepada Yesus, maka Ia akan menerima dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk renungan ini yang boleh kami perdengarkan. Kiranya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menerima dan mengimani bahwa Engkaulah Yesus sebagai roti hidup yang memberikan kekenyangan yang bersifat kekal di dalam diri kami. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami, sehingga kami boleh menjadi alat Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.